Baik, kita mulai perkuliahan kita pada kali ini ya, pertemuan kita kali ini yaitu pertemuan keempat ya, keempat atau ketiga ya, ketiga atau keempat, di mana kita akan mempelajari apa itu apresiasi karya seni rupa ya. Jadi secara spesifik kita akan mempelajari bagaimana cara mengapresiasi karya seni rupa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang eh, cara mengapresiasi dan kritik seni ya. Apa definisinya ya, definisinya mengapresiasi itu apa, definisinya mengkritik itu apa. Minggu lalu kita sudah mulai membahas. Jadi minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana mengapresiasi karya seni rupa secara spesifik ya. Nah, ketika Anda masuk atau memasuki galeri dan di dalamnya ada bentuk seperti ini, yang mungkin Anda rasakan adalah kengerian, ketakutan, kemudian apalagi kesucian mungkin ya, karena ini warnanya putih, kemudian kepasrahan dan lain sebagainya. Nah, apa yang Anda rasakan saat itu merupakan salah satu bentuk atau cara Anda secara sadar maupun tidak mengapresiasi karya tersebut. Karya ini merupakan karya yang dibuat oleh Hendra Wiyanto ya, dibuat dalam pameran berjudul Kuota ya, ini kuota yang keempat. Dan maaf, ini dibuat oleh Jompet, tapi kuratornya bernama Hendra Wiyanto kalau tidak salah ya, Jompet. Nah, Anda ketika melihat tadi ya, ketika Anda melihat ini, Anda sudah melakukan apresiasi secara singkat, maka ketika Anda melihat gambar ini, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda rasakan gitu. Bagi para perempuan, Anda merasakan risih gitu ya, ketika melihat dengan sangat detail, tapi ada anak kecil yang justru melihat dalam roknya gitu ya. Para perempuan merasakan risih, merasakan gak nyaman. Bagi laki-laki mungkin justru kebalikannya gitu ya. Tapi intinya apresiasi itu adalah apa yang Anda rasakan ketika melihat karya seni itu gitu ya. Bagaimana Anda menilai karya itu, tapi penilaiannya juga lebih ke hati sebenarnya, feel atau sense, apa yang Anda rasakan gitu ya. Nah, ketika Anda melihat karya ini, adalah karya dibuat oleh Heri Dono dan dikuratori oleh Amuji Siregar ya. Heri Dono menampilkan tengkorak-tengkorak dengan telinga yang lebar ya. Telinga lebar itu simbol kebijaksanaan, tapi hidungnya itu merah. Hidung merah itu simbol trickster gitu. Nah, di sini diperlihatkan orang itu mangap, kemudian menutup ya, mangap lagi, kemudian menutup mulutnya dengan background musik yang cukup. Mungkin yang Anda rasakan adalah keserangan, kematian, ketakutan, kemudian karena ini badut, digambarkan seperti badut, mungkin kelucuan, tapi badut kok tengkorak gitu ya. Jadi nah, itu sebenarnya Anda sudah melakukan proses apresiasi ya. Lalu definisi apresiasi itu apa gitu ya. Menurut Brand G. Wilson dalam bukunya Evaluation of Learning in Art Education, sebenarnya apresiasi itu terkait dengan 3 hal. Ketika Anda melakukan 3 hal ini, maka Anda sudah melakukan apresiasi. Ketika Anda memasukkan feeling Anda ke dalam karya tersebut, maka Anda sudah masuk ke apresiasi dengan 1 tahapan. Yang kedua, Anda mulai melakukan penilaian bagus atau tidak karya tersebut. Dan yang ketiga, Anda melakukan empathizing atau berempati terhadap karya tersebut. Nah, dari ketiga hal tersebut ya, maka Anda bisa dinyatakan sudah melakukan apresiasi gitu ya. Nah, yang pertama, lakukan Anda masuk ke dalam karya tersebut, yaitu masuk ke feelingnya ya, masuk ke feelingnya. Anda memiliki feelingnya, apa yang dirasakan oleh si seniman itu, apa yang dibuat oleh seniman itu, Anda feel betul-betul, Anda rasakan betul-betul.
Kemudian yang kedua, Anda mulai menilai. Dan yang ketiga, Anda mulai merasakan empati. Jika itu tentang kesedihan, maka Anda akan ikut sedih. Jika itu tentang kebahagiaan, maka Anda akan ikut bahagia. Itu namanya empati. Empati itu turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Gitu ya. Anda perlu memahami 3 hal untuk memahami sebuah apresiasi, yaitu feeling, valuing, dan empathizing. Nah, ada 3 sikap dari suatu apresiasi seni, yaitu yang pertama adalah apresiasi empati. Ya, Anda mengapresiasi karya itu karena karya tersebut memiliki kesedihan atau kebahagiaan yang Anda bisa merasakannya, gitu ya. Misalkan Anda mendengarkan lagu Ebit GAD berjudul Ayah. Nah, itu ketika Anda punya kesamaan dengan lagu tersebut, mungkin Anda akan menangis ketika mendengarkan lagu Ayah. Atau mungkin mendengarkan lagunya Ibu Iwan Fals, mungkin Anda juga akan menangis ketika mendengarkan lagu Ibu. Atau mungkin Anda sangat menyukai lagu Saiko berjudul Jomblo misalkan. Nah, Anda karena Anda jomblo, Anda suka dengan namanya empati. Ya. Kemudian yang kedua adalah apresiasi estetis. Apresiasi estetis adalah sikap mengapresiasi atau menilai yang melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam tentang estetikanya, tentang keindahannya. Ya. Ketika Anda melihat sebuah lukisan, ya, kemudian Anda itu ikut masuk ke dalamnya, meskipun Anda tidak memiliki rasa empati yang sama, maka itu sudah masuk ke dalam apresiasi estetis. Ya, misalkan lagunya itu benar-benar indah, misalkan lagunya Ahmad Dhani ya, Dewa 19 itu kan terkenal bagus. Meskipun Anda tidak mengalami apa yang dirasakan Ahmad Dhani, tapi dengan melodi yang baik, dengan syair-syair yang baik, kemudian dengan video klip yang menarik, Anda ikut merasakan bahagia, ikut merasakan keindahan dari karya itu. Nah, gitu ya, itu apresiasi yang kedua. Dan yang ketiga adalah apresiasi kritikan atau apresiasi yang sifatnya penilaian, yaitu suatu sikap apresiasi karya seni dengan mengklasifikasikan. Ini ada di angka berapa? Itu mengklasifikasikan. 1, 3, 4, 5, sampai 10 misalkan. Kemudian mendeskripsikan. Wah, ini karya yang seperti apa? Menjelaskan, menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, serta menyimpulkan hasil pengamatannya. Jadi ketika Anda melakukan apresiasi yang sifatnya itu kritik, maka Anda harus mematuhi aturan-aturan yang ada pada cara mengkritik. Ya, sejauh ini 3 domain ini jadi domain yang sangat penting dalam mengapresiasi, ya, karena Anda nanti akan belajar bagaimana mengapresiasi, khususnya mengapresiasi kritik seni rupa. Nah, yang kita lihat di sini sebenarnya adalah sebuah karya dari Dea Aulia Widya Evan. Karyanya adalah tentang sebuah ruangan, sebuah kolam, di mana kolam ini di dalamnya terdapat lempung, saudara, terdapat lempung. Kemudian di bawah sini ini ada jerigen yang isinya air, kemudian jerigen itu memompa ke atas. Jerigen itu memompa airnya ke atas. Awalnya pas lempungnya belum ada air, itu ya biasa lempungnya lempungnya itu adalah miniatur kota Bandung. Ya, jadi miniatur kota dibuat oleh Dea di sini ya. Kemudian dari bawah itu keluar airnya ke atas. Nah, menariknya si karya ini lama-lama jadi hancur karena karya tersebut itu dikasih effervescer itu apa? Ya kayak CDR gitu loh, kayak ramuan CDR gitu yang bisa sekian detik itu gitu. Ya, dengan cara seperti itu. Lama-lama hilang, udah airnya nanti lama-lama keruh. Nah,
kita lihat ketika apresiator ini, beberapa apresiator ini melihat dengan seksama pada karya seninya, ada yang mendokumentasikannya, ada yang mengamati, ada yang berinteraksi langsung, misalkan melihat bawahnya itu apa gitu ya, ada yang menikmati misalkan. Nah, itu mereka sebenarnya sudah in kepada karya ini, sudah masuk feel-nya ke dalam karya ini. Ya, ini kebetulan kuratornya saya sendiri waktu itu. Judul pamerannya adalah Project 5005 Preface. Ini karya dari dia, Aulia Widya Evan, teman saya dulu ITB di Bandung. Nah, karya ini menurut kami merupakan karya yang sebenarnya berhasil, ya, tapi karya ini tidak kuat lama. Jadi karya ini hanya kuat 5 sampai 10 menit saja. Ya. Jadi apresiator itu betul-betul harus menikmati betul 5 menit itu. Nah, itu tadi prinsip merasakan. Orang mulai merasakan, ya Allah, ternyata kalau kotir itu bisa seperti ini. Kita itu terbuat dari tanah, kita bisa langsung hancur karena air dan lain sebagainya. Itu kalau kita menyadari itu, kita akan bisa masuk ke dalamnya, ya. Yang kedua, valuing, ya. Ini saya juga kuratornya. Judul pamerannya adalah Vimelektika dan ini karya dari Arif Safari, seniman Magelang. Nah, ketika seseorang melakukan valuing, seseorang itu harus melakukan pengamatan, ya, mengamati dulu. Orangnya mengamati, ya. Biasanya kalau Anda melihat kan, bupati melihat gitu, atau orang-orang tertentu lah yang melihat karya, wah bagus ya karyanya lah. Itu harus ada teman yang mendiskusikan. Itu ya, harus ada teman yang diajak berdiskusi. Oh iya, ini karyanya bagus sekali, ini karya yang luar biasa, ini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Anda menggiring gitu ya. Itu mendiskusikan. Kemudian menilai, wah bagus atau tidak, ya itu detail ya. Nah, setelah itu dimungkinkan membeli, ya. Ya, Pak. Ini dulu itu beliau adalah Bupati Rembang. Ya, beliau yang belakang ini yang masih muda ini adalah Wakil Bupati Rembang. Ini adalah Pak Putut Wahyu Widodo. Dia adalah salah satu perupa yang cukup banyak memberikan sumbangsih di dunia, khususnya Jawa Tengah, khususnya Semarang ya. Beliau almarhum baru meninggal kurang lebih 2-3 bulan yang lalu ya. Beliau teman baik saya. Mungkin Semarang akan merasakan kehilangan. Nah, kemudian setelah itu dia mulai mengkritik dan menanggapi karya ini. Ketika Anda melihat ya, feel itu merasakan, valuing itu menilai, value itu nilai. Kemudian yang ketiga adalah empathize. Dia merasakan apa yang orang lain rasakan. Gitu ya. Nah, salah satu yang harus Anda pahami tentang empathize adalah pemahaman atau masuknya emosi kita ke dalam karya tersebut. Emosi itu tidak harus selalu marah ya. Emosi itu bisa cinta, bisa kasihan, bisa dan lain sebagainya. Itu emosional. Nah, suatu hari saya pernah melihat sebuah fenomena sebenarnya, melihat fenomena di mana Pak Tisna, salah satu dosen di Institut Teknologi Bandung, itu membuat sebuah karya. Dia membuat karya di Cigondewa gitu ya. Dia membuat karya di Cigondewa. Cigondewa adalah sebuah kompleks semacam kompleks pembuatan tekstil lah gitu ya. Kompleks pembuatan dan penjualan tekstil. Nah, Pak Tisna adalah salah seorang yang punya rumah di Cigondewa itu. Nah, Heru adalah seorang kurator dan dia melihat itu Pak Tisna itu membuat semacam pameran atau karya yang mengkritisi Cigondewa gitu. Dia menceritakan bagaimana di belakang rumahnya Pak Tisna itu ada sungai gitu ya, ada sungai, dan sungai itu di jam-jam tertentu itu berubah warnanya. Warna biru, warnanya berubah jadi merah. Karena apa? Karena tekstil yang dibuang tadi. Nah, Heru menuliskan dengan bahasa yang sangat baik sehingga orang itu benar-benar bisa merasakan apa yang Pak Tisna pikirkan, apa yang Pak Tisna rasakan setiap hari. Nah,
Ketika Anda sudah mulai mengempathize dan sebagai seorang kritikus atau kurator, Anda bisa membahasakan bagaimana empathize, bagaimana keresahan itu Anda gambarkan melalui kata-kata atau tulisan yang Anda buat, maka Anda sudah berhasil melakukan empathize dengan baik dan mempengaruhi empathizing lain, manusia-manusia yang lain gitu ya. Nah, karena sebuah karya itu pasti ada gangguan. Karya itu seharusnya, karya yang baik itu harus ada gangguan ya. Karya gangguan itu sesuatu yang tidak membuat nyaman atau justru sesuatu yang membuat sangat nyaman, itu gangguan gitu ya. Misalkan ya, saya gangguan itu lebih ke apa ya? Lebih ke sensasi mungkin ya, lebih ke sensasi. Jadi ketika karya itu tidak memiliki sensasi, maka karya tersebut sama saja tidak memiliki gangguan. Ya, kapan-kapan saya akan menceritakan tentang komunitas Taksu ya. Nah, ini adalah karya dari Ugo Untoro ya, dari seniman namanya Ugo Untoro. Ini dari pameran berjudul Kuota 1 yang dikuratori oleh Rizky Ahmad Zailani, beliau dosen saya juga. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ya secara sosial definisi karya seni itu apa gitu kan. Saya sudah mencontohkan yang mana yang seni, yang mana yang bukan gitu kan. P-spot dan lain sebagainya itu. Saya akan menjelaskan kepada Anda, menginformasikan saja. Ini saya ambil dari KPPI 2007. Karya seni rupa itu adalah, definisinya, karya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang membuahkan hasil. Berarti cipta karsa itu mempengaruhi. Kemudian seni adalah suatu strategi yang digunakan oleh seseorang dengan cara mengimajinasikan. Berarti seni adalah karya atau suatu buatan manusia yang dibuat dengan cara mengimajinasikan inspirasinya menjadi nyata gitu ya. Apa yang ada di pikirannya, apa yang di idenya itu kemudian dinyatakan dalam bentuk karya. Yang terakhir adalah rupa. Rupa adalah wujud, bidang, garis, gerak terang, value, dan lain sebagainya. Jadi seni rupa adalah karya yang memiliki ya, karya seni yang memiliki wujud, bidang, garis, dan lain sebagainya. Nah, karena kita mempelajari apresiasi, maka yang akan kita pelajari adalah pendekatan-pendekatan apresiasi. Ya, ada banyak pendekatan apresiasi, ada pendekatan kritik, ada pendekatan semiotika, ada pendekatan bahasa rupa, ada pendekatan kritik desain, ada pendekatan visual antropologi, psikologi seni, dan lain sebagainya. Ya, kritik seni adalah sebuah pendekatan dan pembacaan khusus, ya, pembacaan khusus untuk karya seni rupa, khusus untuk karya seni rupa yang sifatnya ke arah art. Biasanya implementasi dan penulisannya dibuat seolah-olah ungkapannya itu lebih kritis ya, lebih akademis gitu ya, lebih kritikal, lebih akademis dengan berbagai pendekatan khusus. Nah, pendekatan ini akan saya jelaskan lebih khusus pada pertemuan selanjutnya. Yang kedua adalah semiotika. Semiotika adalah disiplin ilmu yang membaca tanda sign. Ya, jadi ketika Anda di bahasa Indonesia, Anda di bahasa Inggris, Anda dimanapun itu, ketika itu ruang lingkupnya adalah seni, misalkan seni puisi ya, atau the art of poetry bahasa Inggris ya, maka di dalamnya pasti ada semiotika. Karena apa? Karena di dalam seni itu pasti ada tanda ya. Nah, kalau kita orang seni rupa membaca seni, membaca rupa menggunakan tanda. Kalau orang bahasa, membaca kata, membaca kalimat menggunakan tanda, gitu ya. Sama saja kalau Anda mendengarkan lagu Melly Goeslaw ya, kata mereka diriku selalu dimanja, gitu ya. Nah, bagi seorang perupa, Anda akan menggambarkan kata mereka diriku selalu dimanja itu menggunakan gambar atau lukisan atau patung atau media yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan tanda. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa rupa. Bahasa rupa adalah sebuah disiplin ilmu yang dibuat oleh profesor dari Indonesia bernama Profesor Tabrani atau saya lupa namanya ya, Profesor
Tabrani ya, maksudnya namanya memang Tabrani tapi nama lengkapnya Primadi ya, Prof Primadi ya. Profesor Primadi Tabrani adalah seorang profesor yang awalnya concern dengan gambar-gambar anak. Ternyata di balik itu semua pola-pola pemikiran manusia kita zaman dulu yang lugu seperti anak-anak itu menghasilkan karya seni yang sifatnya sangat kekanak-kanakan. Maksudnya kekanak-kanakan itu bukan berarti tidak dewasa, tapi secara visual gambar-gambar yang dipentingkan itu akan menggunakan prinsip-prinsipnya anak-anak gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih khusus tentang bahasa rupa pertemuan selanjutnya. Kemudian kritik desain. Kritik desain merupakan sebuah kritik yang digunakan untuk dari konsep dan kegunaan dari sebuah desain. Biasanya produk, biasanya poster dan lain sebagainya itu digunakan orang-orang yang menggunakan kritik desain itu biasanya adalah desainer yang melihat bahwa kritik atau tidak gitu ya. Nah, berikutnya adalah antropologi seni. Antropologi seni adalah pembacaan karya seni yang bersifat tradisional. Maksudnya tradisional adalah konsep-konsepnya, pemikiran-pemikirannya itu berhubungan dengan sifat-sifat antropologis atau sifat-sifat kebudayaan manusia. Jadi orang-orang melihat ke karya ini, mengapresiasi karya ini bukan karena ini adalah bersejarah, bukan karena ini adalah tapi lebih ke ini adalah peninggalan dari kebudayaan zaman dulu gitu ya. Jadi antropologi adalah penilaian dari sisi kebudayaannya. Psikologi seni adalah sebuah sebuah pendekatan digunakan untuk membaca kejiwaan seseorang gitu ya. Nah, kejiwaan seseorang itu belum tentu sama dan belum tentu juga berbeda gitu ya maksudnya ketika Anda masuk ke ranah ini, maka karya seni itu sudah bukan termasuk karya seni ya, tapi adalah identifikasi dokter gitu ya, lebih mungkin ya, bukan sebagai karya seni atau diagnosis gitu ya, bukan karya seni lagi tapi masuknya ke diagnosis. Jadi karya ini bisa didiagnosis bahwa kondisi seseorang bagaimana gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia tidak melihat keindahannya, tidak melihat kesejarahannya, tidak melihat kebudayaannya, tapi dia melihat bagaimana si seniman itu melukis, kondisi kejiwaan seniman itu gimana sih gitu ya. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kritik seni atau mengapresiasi itu dalam hasil lukisannya itu membalik-balik pers kita. Bacaan lukisan. Kategori seniman yang memiliki ini pameran reputasi dan eksistensi di daerahnya masing-masing dan juga telah memiliki nama nasional bahkan internasional. Ya. Nah, untuk itu Anda sebagai seorang apresiator, Anda nanti harus bisa melakukan kritik. Harus bisa melakukan kritik. Nah, untuk itu saya minta Anda untuk membagi menjadi 2 kelompok. Maksudnya 2 kelompok itu nanti masing-masing ya, nanti kerjanya tetap masing-masing. Saya minta Anda nanti untuk membagi 2 kelompok ya. Kelompok dengan nomor urut genap. Ya, kelompok dengan nomor urut genap. Nanti silakan Anda ini lagi ya, cek lagi. Kelompok dengan nomor urut genap. Misalkan Eva Nugraini itu kelompok dengan nomor urut. Minta untuk membuat apresiasi, mengapresiasi sebuah lukisan ya, saya minta untuk mengapresiasi sebuah lukisan atau gambar atau apapun lah. Saya minta gambar atau lukisan. Saya berikan waktu maksimal 5 menit. Jadi cukup 5 menit saja, misalkan Eva Nugraini. Nah, lalu siapa yang mereview apresiasi dari Eva Nugraini ini? Yang mereview adalah yang nomor ganjil, misalkan Ayu Rahma Fajaria. Misalkan ya, Eva Nugraini saya melihat karya ini sangat indah. Karya ini mengesankan saya itu seperti ada di langit. Fajaria menilai apa yang dikatakan Eva Nugraini itu kurang tepat. Karena apa? Karena Eva Nugraini tidak masuk feelingnya ke dalam
karya tersebut, atau valuingnya kurang gitu ya. Jadi penilaiannya ada 3 tadi ya, ada 3 tadi, ada 3, yaitu ya, yang pertama feeling atau merasakan, yang kedua valuing, yang ketiga adalah empathizing ya. Jadi Eva Nugraini juga seperti itu. Anda harus melakukan misalkan ya, karya ini sangat indah, sangat saya bisa menikmati dan lain sebagainya, itu kemudian Anda menilai sejauh mana karya ini bagus atau tidak. Kemudian Anda ikut merasakan, saya turut merasakan seperti masuk dalam dunia ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti yang bertugas menilai adalah Ayu Rahma Fajaria gitu, dan seterusnya. Misalkan yang genap berikutnya adalah Reza Mukti Wibowo, maka dia harus bekerja atau menjadi apa, orang yang mengapresiasi. Kemudian Mas Hurofik adalah menjadi orang yang mengapresiasi atau menilai orang yang mengapresiasi gitu ya, atau membahas atau mengkritik orang yang mengapresiasi. Kira-kira seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas Anda, selamat beraktivitas, selalu lakukan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.